Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini, yaitu adanya pengumuman BKD berkaitan dengan penempatan atau lokasi rekan-rekan yang honorer, khususnya R3, R3B, dan R3T yang telah diumumkan oleh BKD. Ini berkat usulan dari BKD ke PAN RB yang diterima PAN RB. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita mengupdate informasi pengisian daerah paruh waktu, kita akan mengupdate dulu informasi yang disampaikan oleh BKD berkaitan dengan relokasi ataupun penempatan rekan-rekan R3, R3B, dan R3T. Di mana ini adalah informasi yang ditujukan kepada rekan-rekan yang kemarin lulus optimalisasi pada seleksi P3K tahap kedua ya. Karena kita ketahui bahwa Bapak Ibu dari hasil optimalisasi P3K tahap 2 banyak sekali rekan-rekan yang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai atau tidak di induknya, terutama bagi rekan-rekan Tendik yang ditempatkan di OPD. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu banyak sekali Pemda yang mengajukan relokasi atau perubahan penempatan bagi rekan-rekan yang optimalisasi ini, mengingat bahwa dengan usulan ini agar semua rekan-rekan yang dinyatakan lulus itu dapat benar-benar diterima dan mau mengambil formasi yang diputuskan. Karena apabila mereka mengambil dari hasil optimalisasi, banyak sekali yang mau mengundurkan diri karena terlalu jauh dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu, informasi pertamanya adalah ini yang sudah diposting di BKD Provinsi Kalimantan Timur, di mana peserta lulus optimalisasi kemarin yang sudah diusulkan perubahan penempatannya sudah disetujui oleh PAN RB. Baik, kita baca informasinya. Nah, ini Bapak Ibu, pengumumannya adalah berkenaan dengan penyesuaian lokasi penempatan peserta lulus optimalisasi seleksi pengadaan P3K di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahap 2 kemarin. Jadi rekan-rekan yang tahap 2 tentunya sekarang sedang menunggu penetapan NIP, sudah selesai mengisi DRH ya tahap 2. Namun mereka yang lulus optimalisasi ini kemarin banyak sekali yang melakukan protes, dalam arti kata meminta agar ada pertimbangan penempatan kembali ke induk. Nah, ini kita lihat ya salah satu Pemda yang sudah berhasil mendapatkan perubahan. Berdasarkan surat wakil Kepala BKN atas nama Kepala BKN selaku Ketua Panselnas yang diumumkan pada tanggal 30 Juni perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi teknis P3K yang dinyatakan lulus optimalisasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nanti kita lihat nama-namanya ya. Merujuk keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 634/2024 tentang kriteria pelamar yang lulus, dalam diktum ke-9 sudah disebutkan selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan surat usulan penyesuaian lokasi penempatan peserta lulus optimalisasi yang diajukan kepada BKN. Ini Bapak Ibu kemarin kami di Kepri juga mengajukan ya, mudah-mudahan nanti keluar ya hasilnya. Kemudian ketiga, permohonan penyesuaian lokasi penempatan hanya dapat dilakukan bagi peserta yang telah menyelesaikan pengisian DRH pada tanggal 23 Agustus. Jadi kemarin memang rekan-rekan yang dinyatakan ingin direlokasi itu tetap diminta agar mengisi DRH ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan tidak mengisi DRH. Jadi yang disetujui untuk dipindahkan itu juga yang sudah selesai mengisi DRH. Adapun daftar nama peserta yang dilakukan penyesuaian lokasi ini sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini. Kemudian yang kelima, pelaksanaan seleksi CASN Provinsi Kalimantan Timur tidak dipungut biaya dan kelulusan pelamar adalah berdasarkan prestasi pelamar sendiri. Ini jelas ya. Nah, hal-hal lain adalah kelalaian dalam membaca. Pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta, artinya ketika nanti tidak membaca dan mengetahui ini, kalau ada terjadi sesuatu ya tanggung jawab peserta. Kemudian ini mutlak tidak dapat diganggu gugat. Nah, surat ini baru saja ya di 1 September 2025, baru 3 hari yang lalu, yang diposting oleh BKD Kalimantan Timur. Nah, di bawah ini Bapak Ibu kita coba lihat beberapa contoh ya, data yang dipindahkan oleh Pemda dari salah satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ini ya, atas nama yang dimaksud ya, ini nomor peserta, namanya kita tutup ya. Jabatan ini dalam adalah administrasi perkantoran, statusnya R4, dia adalah L2, artinya optimalisasi. Unit kerja San Optimalisasi adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Sekda. Nah, ini dipindahkan
masih di Sekda namun menjadi di lokasi yang berbeda, yaitu di Biro Administrasi Pimpinan yang sebelumnya adalah di Dinas PO. Kemudian ada juga ini R4 nih, R4 semua ini ada 3 R3B ya. R3B yang sebelumnya di Sekretariat Daerah, kemudian ditempatkan di Dinas Pariwisata yang sebelumnya adalah cabang Dinas Pendidikan. Kemudian ini juga R3B, R4, banyak sekali ya datanya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, ini R3 juga R3B. Apakah ada yang lain? Nah, ini sangat banyak sekali datanya. Artinya ini membuka peluang bagi rekan-rekan yang kemarin sempat dioptimalisasi jauh dari lokasi atau kemungkinan berada di luar induk ya, yang harus pindah jauh, mengantisipasi banyaknya mereka yang menolak dalam penempatan optimalisasi ini, maka Pan RB pun menyetujui proses optimalisasi, maksud kami relokasi ini bagi rekan-rekan semua. Nah, ini baru satu Pemda, mudah-mudahan nanti akan muncul lagi Pemda lain yang disetujui ya permohonan relokasi dari Pemda kepada Pan RB. Nah, ini kemudian kita lanjutkan pada informasi kedua. Ini tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa pengisian DRH ini sampai hari Kamis 4 September ini sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Wajar nggak kira-kira kalau honorer ini jengkel? Hingga saat ini disinyalir belum ada honorer yang melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Sejak tanggal 28 kemarin belum ada satupun ya. Dalam grup WA peserta P3K, sejumlah honorer tampak mulai kehilangan kesabaran gara-gara pengisian daftar hidup ini belum muncul juga di akun SSCSN. Beberapa di antara menyebabkan kejengkelan dengan umpatan ya, tidak lagi percaya kepada Basarnas yang dianggap seenaknya mengingkari jadwal yang sudah ditetapkan. Namun ada beberapa honorer lain mencoba menenangkan ya. Bapak Ibu sabar, tunggu saja, tulis honorer. Jadi menurut admin sebenarnya Bapak Ibu, meskipun memang jadwal sudah diposting, karena memang waktu yang kita lihat dari lini masa itu sangat mepet, ini kemungkinan bakal akan ada pemunduran lagi ya, penyesuaian. Karena tidak mungkin rekan-rekan ini nanti hanya mengisi DRH 10 hari. Karena waktu yang paling penting untuk pengisian DRH ini adalah pengurusan berkas-berkas. Perlu diketahui bahwa tanggal tahapan pengangkatan paruh waktu itu berhimpitan, tanggalnya tumpang tindih dan tidak berurutan. Artinya memang itu tadi bersamaan ya tanggalnya. Tanggal pengumuman, tanggal DRH, tanggal penetapan pengusulan NIP juga bersamaan. Ini rasa-rasanya dipaksakan ya, sehingga kita mengantisipasi itu bakal dimundurkan Bapak Ibu. Sesuai urutan tahapan, sebelum pengisian DRH ada jadwal penetapan kebutuhan. Nah, ini sendiri belum dapat dilakukan sampai 4 September. Sekarang sudah hari 4 September belum ada satupun Pemda yang menetapkan atau postingan dari Pan RB berkaitan dengan penetapan. Nah, pengumuman alokasi kebutuhan oleh Pemda itu sampai 6 September. Hanya tersisa 2 hari saja. Bagaimana mau diumumkan alokasi kebutuhannya jika belum ditetapkan oleh Pan RB? Jika 2 tahapan ini sudah selesai, yang antara satu instansi dan instansi lain berbeda-beda, tentu tidak sama, barulah masuk tahapan pengisian DRH. Jadi sebagaimana disebutkan memang benar bahwa pengisian DRH itu adalah memang setelah ditetapkan dan diumumkan oleh Pemda. Namun sekarang kuncinya adalah dari Pan RB sendiri belum menetapkan formasi mana saja yang masuk ke dalam paruh waktu maupun tidak. Bapak Suhanan mengatakan semua honorer diusulkan menjadi paruh waktu wajib mengisi DRH. Pengisian DRH dilakukan setelah ada penetapan dari Pan RB. Begitu juga masing-masing honorer wajib diumumkan dulu agar tahu siapa nama-namanya. Ya jelas ini pasti kita sedang menunggu, semua orang sedang menunggu siapa saja. Namun kita dapat maklumi ya dengan kondisi yang dari jadwal yang mepet itu, kita berharap akan ada ya kejelasan kapan kira-kira, dan apabila sudah ditetapkan waktunya molor, pasti ada waktu yang diberikan kepada honorer. Jangan sampai mepet nanti gara-gara waktunya mepet rekan-rekan tidak selesai mengisi DRH dan akhirnya batal ditetapkan NIP 3K-nya. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.